Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah RW 01, Bapak perwakilan dari Kelurahan, kasih gestra sama kasih Bapak ya, para PKK, RW dan Kelurahan Kebun Manggis ya. Oh salah saya. LMK, perwakilan RW, perwakilan Jumantik RW 234, para kader Jumantik khususnya RW 01, Ibu perwakilan dari Udawis, PIK, Dinsos, mudah-mudahan nggak lupa ya, maaf kalau ada yang nggak kesebut. FKDM. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di sini. Saya pun sangat gembira di sini. Mungkin ibaratnya merasa kembali pulang kampung. Ya. Wajah baru stok lama. Iya, stok lama ya. Dan hari ini akhirnya saya ketemu dengan Bapak dulu RW 2 yang selama saya turun hampir tidak pernah ketemu, tapi selalu diwakili oleh si ibunya. Dan ternyata malah ibunya nggak ada hari ini, Pak Edonya yang ada ya. Saya nggak tahu Pak, beberapa hari yang lalu sebelum saya dipindahkan, saya ketemu ibunya. Saya dipeluk sama ibunya, ini dulu Kebun Manggis. Tiba-tiba saya dilempar lagi ke sini. Ya, mungkin sebagian besar ibu-ibu udah pernah ketemu saya ya. Mungkin mohon maaf, saya agak lupa namanya nanti ya. Tapi insya Allah kedepannya kita bisa kembali bekerja sama dalam meningkatkan kesehatan warga kita tentunya ya. Dan sebelumnya juga di RW 1, 2, 3 maupun 4 juga alhamdulillah semua kadernya bagus-bagus, kita bisa bekerja sama dan saya harapkan kedepannya akan lebih baik. Ya, benarnya banyak kegiatan-kegiatan yang tadi udah ngobrol dengan Bu Ida, kegiatan-kegiatan yang kita rintis juga udah berjalan dengan baik. Dan satu nih saya langsung ditodong sama Bu Ida nih, gimana kalau kita juga menerapkan bagaimana membuat warga kita lebih sehat, tidak ada asap rokok yang sembarangan gitu ya. Nah mungkin kemarin Pak Maulana waktu di Kayu Manis, saya mungkin dengan Pak Afan sudah menjalaninya, dan saya yakin karena di sini juga dari Kelurahan ada Pak Afan yang udah melihat bagaimana perjuangan kita di sana. Saya rasa dengan semangat ibu-ibu di sini, dengan Bapak RW RT-nya yang semangat, insya Allah bisa. Ya, mau nggak Bu? Mau ya. Ya, saya ingatkan lagi ke Bu Ida, dulu saya nggak pernah marah kok, salah rokok gitu kan. Saya nggak pernah kok ini, cuma ya mungkin karena ketika dilempar ke kecamatan lagi, saya terpaksa berhubungan dengan masalah perokokan. Akhirnya saya juga buka layanan untuk berhenti merokoknya di Puskesmas Matraman, karena memang merokok itu untuk berhenti nggak gampang. Mungkin bapak-bapak yang masih merokok di sini ngerasain ya, nggak gampang untuk berhenti merokok itu ya. Tapi kalau ada nggak apa-apa, kalau memang ada kalau memang ada keinginan untuk membuat lingkungan kita lebih sehat, salah satunya adalah kan bebas asap rokok. Mungkin ibu-ibu kader juga tahu 12 indikator keluarga sehat apa Bu? Itu PHBS, bukan? Itu PHBS. Agak beda dikit, kalau PHBS tidak ada yang merokok dalam rumah. Kalau di dalam indikator kesehatan, 12 indikator kesehatan, salah satunya adalah tidak ada anggota keluarga yang merokok. Ya, jadi kalau iya, kalau tidak ada anggota keluarga yang merokok. Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa tambahin satu lagi. Tergantung
mudahnya. Makasih kita tidak Ya. Diawali dengan pemimpinnya dulu, Bu. Wah, itu mah kecil efek banget tuh. Iya. Nggak apa-apa Bu. Ya, namanya demikian aja. Enggak, Saya bukan. lagi ke pemimpin lagi. Nah, kalau bagi saya nggak masalah Pak RW atau Pak RT merokok, nggak apa-apa. Karena memang nggak gampang loh untuk berhenti merokok itu nggak gampang, ya Pak. Karena kan perokok sebenarnya juga tahu itu berbahaya, tapi nggak mudah untuk berhenti. Nah, tapi yang saya harapkan sebagai mungkin Pak RW sebagai pimpinan kan punya tanggung jawab melindungi warga kita dari paparan asap rokok ini, terutama bayi dan balita kita. Jadi mungkin gimana caranya kita bikin kesepakatan, ya, kita bikin kesepakatan. Ya Bu, mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Iya. Jadi itu memang bukan dari kami. Mila tuh jangan terlalu Mila. Ya, tapi mungkin ibu atau bapak bikin pertemuan dulu, bikin kesepakatan dulu apa yang mau dilaksanakan. Kami hanya akan memfasilitasi nantinya, ya. Jadi tergantung karena kayak yang kita lakukan di Kayu Manis ada kesepakatan di warga. Jadi yang bikin kesepakatan warga yang menjalankan warga untuk gimana melindungi warganya gitu. Ya, nanti kalau misalnya perlu edukasi, perlu penyuluhan, insya Allah kami akan siap membantunya. Ya, untuk layanan pun kami sudah buka di Puskesmas Kebun Manggis. Kita buka setiap Rabu. Jadi kalau memang ada yang pengen berhenti merokoknya boleh diminta ke Puskesmas Kebun Manggis. Kita hari Rabu. Kemarin warga kita udah datang 2 orang untuk berhenti merokoknya. Kalau nggak salah dua-duanya dari RW 3. Ya. Jadi karena memang nggak gampang harus dibantu, kami pun akan bantu Bapak yang pengen berhenti merokok dengan layanan UPM di Puskesmas pembantu Kebun Manggis. Ya. Nggak apa-apa Bu, kalau memang belum kita bisa bikin kawasan benar-benar bebas asap rokok, minimal mungkin tertib merokok gitu ya. Ya, nanti tergantung mau kesepakatannya seperti apa. Nanti disepakatin aja yang bisa kita laksanakan, disepakatin aja. Saya harapkan ini juga akan menjadi penerus nanti di yang udah berjalan di Kayu Manis. Nanti mungkin Pak Afan bisa bantu nanti gimana pelaksanaannya. Ya yang masih merokok jangan takut, sih nggak akan marahin kok yang masih merokok ya. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan ini akan memotivasi untuk bisa berhenti merokoknya. Ya, untuk kegiatan, mohon maaf saya belum bisa turun yang kegiatan-kegiatan yang di Posyandu, Posbindu, ataupun pos lansia. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang saya akan ikut turun. Tapi mungkin kedepannya diharapkan nanti ke depan bentuknya Posyandu integrasi ya, ada wacana ya. Bentuknya nanti kedepannya Posyandu terintegrasi. Artinya di situ ada Posyandu balita, ada Posbindu, ada pos remaja kali ya. Pos remaja udah belum? Belum. Pos remaja, ya, Posbindu, ya. Dimana masing-masing sebenarnya punya tujuan spesifik ya, yang nggak pasti sama. Kalau Posbindu itu kan screening kan, screening kesehatan kan. Jadi harapannya semua warganya terscreening, tapi bertahap berarti ya. Kalau yang udah bulan kemarin nggak usah lagi. Kalau yang Posbindu, kalau Posyandu lansia kan untuk di atas 60 tahun. Kayaknya waktu saya di sini udah di ini ya, ada kegiatannya, misalnya mau senam, mau penyuluhan, masih ya, senamnya masih ya, itu kan tempat para ibu bapak senior kita berkumpul bersilaturahim di situ. Untuk kasus alhamdulillah nggak ada ya, terima kasih ya ibu kabar. Dan untuk Jatim saya nggak tahu, belum sempat lihat, ada Jatim nggak? Enggak ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, kelebihan dari kader Jumantik mungkin
setiap Jumat ada mungkin tambahan ilmu atau pengetahuan atau wawasan yang didapat langsung atau melalui perwakilannya yang diharapkan dapat disampaikan ke warga kita melakukan nanti keliling waktu pemeriksaan jentiknya. Dan yang sekarang juga sudah mulai ada yang harus hati-hati, ada namanya HFMD, Hands, Foot and Mouth Disease, atau penyakit kaki tangan mulut. Jadi ada penyakit itu sebenarnya penyakit sejenis penyakit virus juga, di mana keluhannya ada timbul bentol-bentol mungkin di daerah tangan, kaki, mulut, biasanya disertai demam, nggak mau makan gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu dibawa ke puskesmas. Intinya itu di situ sih kita harus meningkatkan PHBS-nya, cuci tangan, apa beda PHBS? Iya, apa aja? Terus? Makan lupa. Pakarnya pakar. Iya, iya, bintil-bintil gitu. Biasanya di dalam tangan, kaki atau mulut. Ya, itu sejenis virus. Yang utama adalah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Hati-hati mungkin kalau ada di anak balita kita di bawah 5 tahun, kalau ada kayak gitu. Ya, kalau ada ditemukan bawa aja ke puskesmas, kita lihat nanti lagi. Ya, untuk pelayanan di puskes ini semuanya sebagian besar masih ke puskesmas yang Matraman ya. Iya, tapi kalau untuk kemarin juga ada warga kita kalau Perwandis tetap di puskesmas Matraman ya. Tapi kalau yang lain-lain belum, karena punyanya Matraman. Ya. Nanti tapi kalau misalnya yang berobat lain nggak apa-apa mas di kita di puskesmas Kebun Manggis. Dan untuk mungkin titip juga ibu-ibu ini IFA ya. IFA kami buka setiap hari di puskesmas. Baru saya dampingin. Ya, nggak apa-apa, saling mendampingin. Ya, saling mendampingin untuk satu tuh kadal. ibu-ibu untuk bapak yang masih merokok dampingi ke puskes untuk UBM. Bapak ibu-ibunya yang masih belum IPA-tes bawa ke puskesmas untuk IPA-tes. Nggak apa-apa, sekalian aja ke puskesmas. Insya Allah nanti akan kita lainnya sekalian dua-duanya ya. 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 Yang penting kan kita berusaha untuk hidup sehat ya. Misalnya kalau yang apalagi yang sudah sakit DM, hipertensi itu kalau masih merokok saya sedih banget deh. Karena kayaknya berobatnya sia-sia gitu, nggak bisa akan supaya hidup sehat ya. Tapi insya Allah kita bantu nanti. Ya mungkin sementara itu dari saya. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.